ada berisi juga umat-umat nambah sedekah. Inilah di antara keistimewaan kita dijadikan sebagai umatnya Rasulullah SAW. Lalu apa yang kita lakukan ketika kita berada di bulan Rajab? Pujian bulan dari bulan Rajab ini adalah bulannya istighfar. Karena hujan dulu sebenarnya apapun dosa yang kita miliki, ketika kita minta ampun di bulan ini, pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada istighfar bulan Rajab, ya Allah, mudah-mudahan keberjaan sudah aman belum, mudah-mudahan Allah berikan mulai saat ini. Tentang istighfarnya itu Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Apalagi kira-kira beratan Allahumma firli warhamni wa tub alayya 70 kali berisukan, 70 kali kamarian. Imbah subuh 70 kali, imbah asar 70 kali yang benar. Fadilahnya apa nah? Barang siapa yang membaca istighfar itu ya Allah, maka diharapkan oleh Allah kulitnya disentuh oleh api neraka. Insyaallah luar biasa. Sedikit benar Allah berdoa waktu bahaya 70 kali berisukan 70 kali haram api neraka menyentuh kulit kita. Bilanya haram api neraka melakukannya langsung ini dia ajaran tubuh aja tempat kita nih mau pada surga neraka hanya di nama makhluk tuh aja. Kalau karena bisa salah surga neraka aja. Dua lebih banyak kan. Jadi kita nyalakan sebenarnya neraka berarti pajangan masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah oleh Allah. Kalau kita banyak istighfar di dalam setiap hari. Ujar Rasulullah, man lazima istighfar, barang siapa yang takuyu membaca istighfar, ya Allah lahu min kulli daikin makhraja. Dijadikan oleh Allah setiap segala macam permasalahan hidup kita, tak hanya permasalahan kita, itu pasti ada jalan keluarnya bagi orang yang takuyu dari istighfar. Wa min kulli hammin farajan, dan setiap kesedihan diganti oleh Allah dengan kegembiraan. Walau jangan COVID mengaitkan, jadi adanya apa-apa dan sama terjadi di mana-mana. Mungkin kita tetap aja pemerintah orang. Alhamdulillah. Banyak kita beristighfar di dalam setiap hari. Ujar Nabi wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan oleh Allah rezeki yang ada di sangka-sangka. Kurang mengatakan cuma makan istighfar. Ada satu cerita berkisah dulu lah. Contoh misalnya apa ya? Dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal, seorang imam yang angkat murid daripada Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal waktu tua sudah di akhir umur hidup, sehingga waktu itu tinggal di Irak. Karena Pak jadi ini handal benar berjalanan melakukan dosa. Jadi Irak kalau berserah pun main dia mungkin 200 kilo kalau salah. Kenapa padahal kalau ada dari situ apa luar ada? Cuma Pak liwar handalnya berjalanan melakukan dosa. Maka waktu itu ada datang dari Pak. Mau ada untung aja dan dari itu. Makanya sedikit memilih berjalan gratis. Beberapa hari kemudian sampai di kota Basra. Ketika sedikit sampai di kota Basra itu waktu Isya. Dan orang sembahyang berjamaah. Lalu sedikit singgah di satu masjid untuk sembahyang berjamaah, sembahyang Isya. Untuk sembahyang Isya, kalangan untuk berjalan saling juga. Lalu hendak berada boleh berada di masjid rutin sekalinya didatangi oleh kawan masjid itu. Orang Tuhan, pian kada boleh di sini. Ini masjid layak bangunan. Padahal ini Imam Ahmad bin Hanbal. Cuma zaman berada gue kada zaman begini. Ada di HP jadi kada kira dari situ. Jumlah di Irak orang tahu kalau situ ini Imam Ahmad besar, Imam besar dari kawan. Tetapi ketika kau besar siap-siap pada dijalan ulang. Lalu ini ya udah ulama-ulama derma kalau kita berdatang siapa orang kulit orang makan tahu berkat sosial media. Dari itu misalnya lalu pada tahu kalau ini imam besar diusir
Hingga itu keluar dia berada pulang di pinggir masjid, didatangi pulang oleh kaum itu, misalnya dua kaumnya. Ujar kaum orang tua, ini pinggir masjid sama aja hukumnya lawan masjid. Pian tetap ada buih di sini sampai sini diusir ditunjuk. Kebetulan di samping masjid itu ada seorang penjual roti yang berisi rumah di situ. Melihat si orang tua tadi diusir oleh kaum malas. Lalu didatangi oleh penjual roti tadi, wahai orang tua, biar enak benar apa? Aku ini jadi dia benar berjalan mulai enak aku ini kan terus lagi kamu. Nah, menjadi aku mau roti tadi, mau biar aku nah. Siapa nabian boleh di rumah orang sederhana ini halus bisa rumahnya. Biar sini tadi ayo, mungkin pak, pulang nanti istirahat, lalu sedikit pun ke rumah sih penjual roti tadi. Si tukang roti tadi itu sibuk mau adunan roti. Maka anehnya tukang roti ini dipanggil sahabat jurung membalasnya. Ada mau bukan bosungi ini jadinya sahabat jurung kilo. Cuma anehnya dilihat oleh Imam Ahmad bin Hanbal si penjual roti ini bilanya napa-napa pasti dimontongnya kalau astagfirullah. Bila membuat adunan roti astagfirullah. Bila membuat kuyangnya astagfirullahaladzim. Bila memutar adunan rotinya astagfirullahaladzim. Kabung Imam Ahmad bin Hanbal lalu bertakwa, wahai penjual roti, berapa tahun ini kamu sudah berdagang roti? Ijun, alhamdulillah orang Tuhan lu berdagang kurang lebih 30 tahun. Nah ini adalah jauhian pian membaca istighfar setiap pian mulai tinggi. Setiap bulan roti ini setiap saat apa aja namun gawi lo pasti mengucapkan istighfar. Kenapa jadi biar baca istighfar itu? Karena aku yakin ujar penjual roti hadis Nabi barang siapa yang beristighfar napa aja yang dikehendaki dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu menjadi Imam Ahmad bin Hanbal 8 tahun, jika 30 tahun amalan istighfar pasti banyak sudah dikabulkan oleh Allah. Ini alhamdulillah orang tuanya napa nurut kehendaki pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan mulai satu tim lagi yang belum kabul, yaitu orang yang hendak benar bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Allah Akbar di Imam Ahmad bin Hanbal. Aku ini kan pulang kajian sampai apa itu ikut mantapnya pulang melahirkan kabel serap ini. Sampai aku ini diusir oleh kaum sekalinya apa? Sekalinya Tuhan tidak mengabulkan doa ini. Berkata istighfar lalu dia tukang roti biar siapa? Aku lagi Imam Ahmad bin Hanbal langsung merawat si tukang roti itu. Kabul segala hajatnya berkata istighfar di dalam setiap hari. Mudah-mudahan kita kalau memperbanyak istighfar di dalam setiap hari, insya Allah akan hajat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama istighfar bulan Rajab tadi. Allahumma berdoa wa berdoa alaihi. Di antaranya lagi amalnya kita disuruh memperbanyak kalimat tasbih. Ada tasbihnya ya Allah. Tasbih bulan Rajab ini mengulang-ulang bulan Rajab. Ini benar-benar kalau lupa, kalau bisa tahun sekali amalnya. Ini bulan ini di mana lupa itu bulan kita ini sering kalau lupa tadi. Ini makanya diulang-ulang tasbihnya. Subhanallahil hayyul qayyum itu 100 kali berisukan, 100 kali karena kalian tanggal 1 sampai 10. Ini tanggal berapa ini hidup 5, besok anaknya hidup 4 kali ada besok 5. Dan itu 11 sampai 20 Subhanallahil hadis sama yang terakhir Subhanallahil. Nah itu 100 kali mudah-mudahan kita awal membaca tampil kita berada di bulan Rajab. Nah kemudian amalnya bulan Rajab mudah-mudahan kita awal membaca walau seumur hidup soalnya apa? Puasa di bulan Rajab. Puasa walau seumur hidup soalnya ini mengawal karena ujar Nabi suatu hari Rasulullah pernah berjalan dalam membuat sahabat. Ketika sampai di satu bulan Rasulullah singgah. Lalu di situ menangis, mendorong berdua, mengangkat tangan ke hadarat Allah.
Dilihat menjadi beban sahabat Nabi menangis kenapa di dalam kubur. Lalu Nabi mengambil telapak kurma yang masih belum mati, lalu dihendap di atas kubur tadi. Lalu dia Nabi, wahai sahabatku, ayo kita sekarang berangkat lagi. Beberapa sahabat bertakun, ya Rasulullah, kami lihat dia dari singgah di kubur itu, lalu dia menangis. Apa yang terjadi di dalam ahli kubur? Ujar Rasulullah, aku lihat di dalam kubur itu ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aku luar biasanya sehingga aku doakan kepada Allah dan dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillahnya apa disiksa Rasulullah pernah mendoakan. Cuma biar Nabi, wahai sahabatku, andai kata ini pernah satu hari saja puasa di bulan Rajab, tidak akan pernah selamanya mendapat siksaan di dalam kubur. Nah, mudah-mudahan kita awal puasa sama ini sekali berkisah tahun sekali, tapi kalau bilang tak perlu panjang tahun kayaknya belum tentu bertamu kita nih. Tahun kayaknya belum tentu bertamu. Namun dia Nabi, aku melihat di malam aku Isra Mi'raj dihidangkan dengan satu sungai yang lebih putih daripada susu, yang lebih manis daripada madu, lebih sejuk daripada es. Aku berkata lawan Jibril, ya Jibril, sungai apa itu yang sungai Rajab, berarti gesan siapa? Gesan umat dia yang puasa satu kali di bulan Rajab, ya Rasulullah. Nah, untung kita. Artinya apa? Bila orang mengatakan di puasa di bulan Rajab, pacaran ke surga, kayak itu kan? Ini pacaran, minum itu kan? Amun di neraka, artinya kawan minum itu ya Allah. Jadi mafhum muhalafahnya itu namanya masuk ke dalam surga. Banyak Rasulullah puasa selain bulan Ramadan dapat di bulan Ramadan. Yang kesalahan aja lagi mah. Mudah-mudahan kita diberikan taufik kita ya Allah. Bahkan sehari berapa misalnya awal sehari, apalagi ini masih libur bulan ya Allah. Ini sekadar alasan setahun dulu kita. Mudah-mudahan kita doa dan cepat berlalu berlalu. Namun menurut serpus Pak siklus sebenarnya setahun sekali putaran 100 tahun sekali. Nah, ini penyakitnya mungkin mengkaitan badannya, wabahnya. Itu kalau dahulu yang pernah terjadi di Spanyol itu kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Zaman bahari wabah tahun dan besar tahun. Ini mudah-mudahan cepat berlalu. Ini tadi kami bingungan karena kita ada pernah mengalami seperti ini. Karena memang ratusan tahun. Karena siapa kalau mengalami akan datang, bukan. Tetapi tetap kita disuruh bersabar mengalami. Bersabarnya di dalam segala makanan diberikan oleh Allah lawan kita itu sebenarnya jadi kebaikan jadi dasar kita menikmati kebaikan harus kita awas syukur. Bala itu jadi kebaikan dasar kita kita awas sabar. Nah, jadi apa aja di bulan oleh Allah lawan kita itu sebenarnya ada baik ketika kita awas ada baik. Bila yang nikmat kita bersyukur, bila ada yang kita bersabar. Nah, ketika sabar lawan syukur kumpul di dalam diri kita, maka sempurnalah iman kita. Karena safar iman itu di dalam syukur, safar iman di dalam sabar. Maka kita hidup di dunia itu ada barang lepas daripada yang dua ini. Ya kan ada orang yang tahu sekali dia menonton yang tahu kita disupir. Ada di dunia yang sakit tahu sekali dia pasti ada nyamannya. Cuma pada kenyataannya walaupun negeri dunia dan negeri barat ternyata masih banyak nyaman daripada sakit. Cuma kabarnya kan kita memandang bala itu jangan yang gering terus. Kita gering seminggu padahal pada gering berapa tahun kan? Sakit kepala hari itu lima asal mau kalau itu sakit benar dia. Padahal sebenarnya sakit kepala. Cuma kabarnya kan kita mengandalkan satu waktu kan. Makanya dia orang balik kadang-kadang aku masih banyak lagi yang baiknya. Itu disuruh bersabar. Memang kita harus itu menurut Nabi Ayub ya Allah kisahnya tentang balat sampai keluarga Sidin Upahat, apalagi umat sampai saya pun jadi Sidin yang setia lagi Pak.
dialog sendiri penyakit itu mungkin itu sampai kisahnya ada tahan lagi wahai Nabi Ayub jangan berdua melawan Allah Ta'ala. Biarnya seorang Nabi lu yakin 38 biar Nabi Ayub umur berapa? Umur biar 60 tahun. Jadi biar umur berapa? Biar itu 20 tahun hanya berarti aku masih sehat 40 tahun. Aku suka meminta lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu Nabi Ayub 20 tahun geringnya, tapi kan dipandang sehatnya 40 tahun. Makanya ada seorang wali Allah Ta'ala ada berjalan ke tanah hutan, ada mendengar di tanah hutan mempermaukan alhamdulillah, alhamdulillah di mana dilihat dicari misalnya pertama orangnya berat-berat aja di awal ini hipok penyakit sampai ujung kepala sampai ujung betis penyakit saja kenapa tetapi anehnya dimungkong alhamdulillah aja lalu ditakuni kenapa jadi biar alhamdulillah aja dimungkong dan dia penyakit aku mensyukuri nikmat mungkong namun lagi masih mau pikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mau sabar di dalam hidup ini. Bukan itu bukan sabar ya Allah. Benar-benar dengan sabar itu bila kita Allah, bila izin Allah insya Allah. Ya di antara kita banyak memandang nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Terlalu banyak nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Dan bertahan. Nah di antara hikmah yang penting jadi perhatian kita di dalam peringatan Isra Mi'raj ini adalah apalagi di akhir zaman ini jalan sabar yang 5 waktu kita bertahan, terutama diri kita dan keluarga kita. Jangan sampai di rumah kita itu ada yang berani meninggalkan sabar yang 5 waktu. Karena ujar bulu-bulu seluruh amal-amal yang selain daripada sebagian 5 waktu itu jangannya angka itu angka 0. Angka 0 apa ya? Lebih angka 0 matematika. Biar 1 juta yang 0-nya itu tetap sama dengan ini berapa? 0. Ya Allah. Nah satunya siapa? Sebagian 5 waktu. Jadi biar ibadah haji, biar puasa, biar berjamaah macam-macam itu sebenarnya mau berada perumpamaannya supaya kita nyaman. Nah, 0 ini akan berharga ketika ada 1. Di 3 0 tadi timbul 1. 1 biji, di 0-nya ada 1 jadi 1 berarti apa lagi? 2 biji 100, 3 biji 1000. Nah, kayak itu masa yang 5 waktu. Setelah yang 5 waktu itu 1 itu. Jadi artinya biar berhaji berpahala tapi ada sebagian pakai pahalanya. Biar puasa tapi ada sebagian pakai pahala puasa. Maka banyak di udah kita nih puasa lagi benar tapi sebagian pakai. Sia-sia sebenarnya puasanya mau dari pahala sebentar. Ini kayaknya di akhirat ujar Rasulullah. Nah pahala diperiksa adalah sebagian 5 waktu kita. Bila sesuatu yang kita bilis melainkan pikirannya Allah Ta'ala lagi yang berbaik aja sudah. Bila sesuatu yang ini kada bilis yang lain ya Tuhan ampun dulu jadinya. Nah, jadi tinggal mudah-mudahan kita kawal sampai yang 5 waktu diberani dijaga ujung-ujung. Jangan sampai kita berani meninggalkan sampai. Apalagi ajaran wahidin ada yang memarayakan sabariyah ya Allah. Rasulullah aja sabariyah sunatnya sampai bangkang betis di mana gitu meninggalkan sabariyah. Sejarah terakhir mulai sebelum wafat hari sananya itu subuh itu Nabi diriwayatkan hampir pada tahun sabariyah subuh. Tetapi karena terpaksa harus dipapah oleh Sayyidina Ali. Jadi imam terakhir subuh sampai dari luar biasa Rasulullah. Syariat larangnya. Jadi kita jangan terpengaruh bahwa Tuhan memarayakan sabariyah itu kan. Jangan ujian dulu di nomor 4. Memang benar kali sabariyah tadi masuk surga siapa nama ada maupun. Tapi kenyataannya kata itu puasa sholatnya juga ya
hati-hati kita, hati-hati jangan bertanggung. Walau suruh berhenti ya apa ayam. Oh pastinya kayak kalau itu sendiri paling biasanya kan bila sampai yang 5 waktu mereka jadi protek. Guru kita di sekolah sampai yang sunatnya antara mungkin bisa 20 rakaat. Itu guru kita. Tapi mungkin bisa aja 20 rakaat. Namanya sebentar. Nah jadi dia barang adalah karena di akhir zaman ini paling banyak orang berani meninggalkan sembahyang 5 waktu. Ya kita garang kita ada peduli orang lain, lah kita jangan mencanangi orang. Nah penting kayak apa diri kita dan keluarga kita. Nah mudah-mudahan kita termasuk yang ahli sholat berkah. Mudah-mudahan kita berkah jadi orang tertuju mendirikan sembahyang 5 waktu. Mungkin saja sudah kita berpisah dulu lama. Pada mulai serameratnya Allah kita berpisah dulu lama. Awal-awal manaqib dari guru kita di Sokongkol itu terjadi pada tahun 1940 Masehi. Kita sini lahir tahun 40 ya. Belum merdeka kita. Kisah ini terjadi di satu kampung Nangbangaran Karaton, di satu kota Nangbangaran Karaton. Sore itu turun hujan saling magetan mengguyur kota Karaton dan sekitarnya karena musim hujan. Sekitar malam hari setelah isya, ada 3 orang sedang berjalan menelusuri jalanan Karaton, penuh dengan genangan banyu tadi, karena orang ada Vespa lagi banyu. Nah, mana salah satu dari 3 orang ini memegang obor sebagai penerangan. Kenapa? Karena belum ada listrik. Siapa orang ketiga ini? Ternyata orang ketiga ini seorang abang, seorang mama, dan seorang anak. Nama Bangkaran Haji Abdullah, nama Bangkaran Galung Akil, nama anak Bangkaran Muhammad Bakri. Terus berjalan 3 orang ini dengan panggilan hatinya masing-masing sambil lipat-lipat ke jalan di jalanan. Kenapa jadi lipat-lipat? Karena sandalnya dari sandal kalau. Tahu kan sandal kalau enggak? Sandal namanya itu tok. Ya namanya. Ketika sampai di sebuah rumah yang agak besar, maka singgahlah orang bertiga ini. Rumah orang Bali itu rumah panggung, kalau kebanyakan pakai tangga. Jadi di bawah tangga tadi disediakanlah balada yang berisi banyu, bisa berbasuh gratis. Lalu orang bertiga ini pun berbasuh gratis. Setelah berbasuh gratis, maka terbukalah lawang rumah yang agak besar tadi. Nama mukai langsung sahibul bait, 2 orang lelaki ini. Nang lagi Bangkaran Haji Mulia, nang bini Bangkaran Haji Sofia. Lalu dipersilahkan masuklah orang bertiga ini ke rumah Haji Mulia tadi. Haji Mulia ini berisi anak kurang lebih 11 ekor. Yang paling tua pokoknya adalah guru sama Mulia. Itu paling tua. Lalu biasa bangunan panggilan ke tahun apa kabar, OMC anu di mana? Biasa ada sih. Setelah mulai lambung, mulai menjurus kepada panggilan yang serius. Ternyata Haji Abdullah ini maksud kedatangan kawan Haji Mulia itu hendak melamar salah satu anak daripada Haji Mulia, nang Bangkaran Mas Purah bersama Muhammad Bakri. Pada tahun juga di mana kamu Muhammad Bakri dan Mas Purahnya berkenalan sudah berisi misalnya kuliah Anda dari Ujatan. Diberi karena tahun juga disebutkan kan tahun juga. Maka langsung Muhammad Bakri ini ngonting Mas Purah. Nah itu misalnya. Lalu hasil 90% diterima sebenarnya cuma karena adat benar aja. Lalu dia himpunnya kita tunggu di 3 hari karena ada adatnya. Ada kurang berhari kayak itu yang orang lamar. Kalau hasil 3 hari kemudian dikirimlah utusan, artinya lamaran Muhammad Bakri dan Mas Purah tadi diterima sambil menentukan hari pernikahan. Nah, sebelum hari pernikahan
di rumah Haji Mulia terjadi kesibukan yang luar biasa. Kenapa? Karena orang bahari bila berpangantina itu sahabat seorang dia. Di mana itu tuh sampai kalau pengantin tuh menjadi seorang, sampai jadi pengantin menjadi seorang Abu Darul. Jadi buat yang berserupa sambil itu berbibirnya bersiang luak beranulah macam-macam di padang. Nah ketika di padang ini gugur bibirnya tak kumpul dan di situ kebetulan ada dua bibir daripada Haji Mulia Haji Sofyan. Ujar bibirnya tadinya biasa lah, bibirnya di tampol di lawat atau rame panggilan mengusir bahasa kita. Panggilan tuh buat bibirnya kenapa? Ujar kasihannya adalah kakaknya Mas Murah nang gambaran Mas Lian tuh dilangkahin nang adik. Ya ternyata Mas Murah ini adik oleh Mas Lian. Yang kapang dikawinkan dari ibu itu sebenarnya tuh orang berani model apa? Apabila dilangkah adik itu langsung panggil ya. Dan ini didengar oleh Haji Safian tadi. Lalu ketika malam, kalau abahnya Haji Mulia, abahnya aku mendengar panggilan bibinian di padangan tadi. Ujar bibinian tadi, kasihan benar anak kita yang bakalan pasien untuk tak ada dulu adiknya nikah. Ujar Haji Mulia kayak apa? Mohon Datri hendak bawa Mas Murah atau dimaksudkan? Ya kapan kita dibayangkan ini menikah berdua? Lawan siapa? Ya kamu dari ingatan dia Haji Mulia. Ada di belum jauh. Nah kalau dipikirkan oleh Haji Mulia, nah aku ada ingatan lah. Ikam ada kalau berisi satu buku arahnya Salbiah. Salbiah itu mereka ada berisi anak arahnya Muhammad Abdul Ghani. Dan aku tahu Abdul Ghani itu orangnya di luar yang berdiamnya. Kada pernah berjemaah seberdiam di awal. Nah itu. Jadi biar gue udah mencari dulu bisa anak cari apa yang berdiam. Pasan guru kayak gitu. Guru sama tuh baju juga datang ke sama guru anak ulang tetap tidak tahu orangnya kan yang lalu di sini tinggi dari mana gitu. Nah kayak itu kan benar guru dari karena ada sedikit kayak itu juga. Nah lalu ikan berani isok Salbiah pada harta Abdul Ghani aku nah kalau ini ada kan aku berbuku ingin aja nah kayak itu ikan salah ada berita gratis sama-sama ikan gratis dari itu misalnya bahasa dia tani dan diilhamkan oleh Allah ke dalam hati Guru Abdul Ghani menerima lamaran itu tadi akhirnya hari itu pernikahan dinikahkan Allah betul Haji Mulia dua itu anak sidin nang dinikahkan dikawinkan sampai riwayatnya sidin makin balik sampai ya mau itu Allah benar-benar ini kenapa? Karena Haji Mulia waktu itu menjadi saudara kita di Warsubinya di Makkah. Nah perkawinan Muhammad Bakri lawan Mas Murah lawan Abdul Ghani dengan Mas Lian ini apa? Dalam hubungan lawan guru inilah awal-awal pernikahan witan guru kita Guru Abdul Ghani dengan Bunda Mas Lian misalnya awal-awal benar pernikahan. Jadi kayak bisa pernikahan itu tadi. Nah kemudian beberapa tahun setahun kemudian bertiananlah Mas Lian, bertianan guru kita bisa kumpul. Di dalam masa bertianan itu banyak keanehan-keanehan yang dialami oleh Bunda Mas Lian ketika masih bertianan guru kita. Di antaranya apa? Di antaranya ujar sidin, aku dilihatkan oleh Allah di antara mimpi lawan badan, aku didatangi bulan purnama jatuh ke pangkuan. Oh ujar Bunda Mas Lian. Ini menjadi urut menandakan bahwa di dalam kaum sidin itu menjadi orang yang besar. Di antaranya lagi ujar guru berhari, Mama Sidin itu kayak kebiasaan di dunia, bila dia bertiaran pasti mengidam. Nah kayak itu. Apa mengidamnya dengan macam-macam aneh-aneh ya Allah. Ada yang berhasil orang menjadi mengidam seharian mengapakan kau dikurangnya. Sebenarnya orang tahu juga yang apa lagi kan jawab mengidam kok. Ada harapan yang laki aja. Ujar, mengidam malamnya adalah. Ada yang pilihnya tak buah, aku bilang ambil lebar buahnya apa? Niat itu aja. Maka tadi bilang lagi mau turun dari anak.
Jadi banyak gua dikidam cuma karena kehidupan abah guru waktu itu sakit kok. Gawian abah guru ini cuma menggusur intan. Makanya guru kalau ditakuni berhari boleh ikan hendak sakulah bergawi apa karena ngomong ongkos ya. Ujar guru hendak sakulah berhari. Mau nikah hendak sakulah namanya, mampir sabutin dari sabutin. Jadi guru tuh besok pulang di Darussalam itu cuma berisi pakai sabutin, baju sabutin di awal bilanya aku masuk pas aku ulang jadi guru, kawan aku bertutup hidung mereka. Kadang-kadang mengatakan baju pakai, aku pulang dia yang ada apa. Cuma alhamdulillah aku kapas jadi kita bulik sekolah aku kapas. Bila nak pulang sekolah ini dapat diminum nak baju panas saja, kira-kira itu kan dimakan. Kayak istirahat kulit ke rumah minum baju panas pulang saja akhir. Ibarat tengah hari kulit sekolahan datang apa membawa kasih sabungkus, kasih kuning presiden itu dibagi ke satu apa? Abah Sidin, Mama Sidin, Ibu Rahmat, adik Sidin, lawan guru ke apa? Kasih kuning sabungkus. Itu karena dimakan sehari jadi tadi kehidupan guru itu di masa lalu. Bahkan ujian Sidin aku makan beda pisang pun aku kurang lebih selama 7 tahun aku pernah beda pisang kasih lagi makan. Makanya gue ini beda kesaluan ada beda pisang, ulo pasti mengambil beda pisang, ulo kan kata nama pisang dulu aja. Paling biasanya sampai soto ulo campur beda pisang. Kayak ngacatnya beda pisang itu orang mungkin ya ada ulo. Mau tahu lah ya udah makan dia, ulo seorang beda pisang. Makan aku dulu sakit berada. Jadi karena kesakitan hidup pada awal parakan hampir sidin kan apa nanti kita cuma anehnya mamaku itu dia sidin bila ibadah dan berhari bila malamnya taburin pemimpin dimakan nanti tidak begitu. Sehingga imbah malam pemimpin tadi ambil bangun kadang merasa lagi nanti tidak dari keadaan malam. Bahkan riwayatnya mengadakan ujar burun di montong sidin itu masih berasa lagi model kayak bakas memakan. Nah ini anehnya bang. Jadi kalau bangun goreng yang hanya memakan durian di montong ini berasa durian. Aneh banget kan? Mau kita kami beda apa aja kita bawa tetap ya. Dia udah sesuai rasanya. Kami beda apa aja. Ada berasa rasa. Nah itu masih di dalam kawan lagi. Nah ketika mendekati kelahiran waktu itu zaman Jepang tahun 42, ternyata zaman Jepang mulai masuk ke Indonesia ini berapa puluh zaman? Ketika belajar Kalimantan, dia mulai hari lalu dia beri papan. Jadi tujuannya kota Martapura kenapa jadi Martapura jadi secara Jepang? Karena Martapura saat itu pusat kerajaan Ganja. Jadi dia datang Jepang itu Martapura langsung ambil, dia berbulan-bulan. Oh, cuma aja sekalinya Jepang itu lebih sakit daripada bubur Belanda pulang. Sakit di badannya karena gejala badannya, saking gejalanya dia baru dari Martapura sampai ada kayak pulang Cina maka apa Suraya Sen? Pulang Cina agama kita ada hafal di Suraya Sen, dia bermartapura atau bilanya supaya selamat dari gangguan Jepang, belajar Yasen, belajar Hijir. Oh, Cina jadi Cina udah nak usaha hafal. Mengapa Yasen ini saking kejarnya bukan Jepang balik. Nah jadi melihat keadaan ini Abdul Ghani kayak apa usia apa lalu dipilih tak kebetulan di Tunggul Irang nggak jadi karakter Tunggul Irang. Tunggul Irang itu ada rumah sepupu Neni Guru nomor sambil artinya Hati Abdullah juga. Di Tunggul Irang ini kebetulan satu daerah yang di situ hubungan Belanda Jepang ada masuk. Yang Martapura dua tentang masuk di Belanda Jepang pertama dalam kabar dan kedua Tunggul Irang. Nah, Tunggul Irang ini ada seorang wali Allah nanti Haji Abdul Rahman Haji Abdul pada dua daripada kuburan guru ibadah guru rasa. Cuma di Tunggul Irang itu ada kubur 5 wali. Di situ ada guru ibadah guru rasa, guru siapa pengarang sejarah dari situ guru sekadri. Nah, gitu kubur. Nah, rasa berjukung kan. Orang dari itu jumbo aja jalan belakang jalan proses sungai Martapura, baik kan belakang kan tunggu lagi rambutnya. Nah lalu tepat jam 2 malam Rabu 11 Februari 1942. Jadi hanya aja guru kita ini ulang tahun.
1 Februari tadi ulang tahun. Itu contoh ya, ulang tahun. Ya, itu sebagai pengajian. Jadi itu bisa ulang tahun tuh dirayakan kerja macam-macam. Selamatan, berbagi terima. Guru kerja pengajian jadi tidak ulang tahun sih kan. Ada di pengajian jadi orang di jalan sih cuma karena orang pengajiannya kan. Ada mogok mungkin orang tua. Nah, kita mau orang tua kira-kira. Ada kata-kata jadi mengarahkan. Pembukaannya kita tidak boleh. 2 tahun sudah memakai kebutuhan orang, ya sudah berbeda. Jadi waktu lahir itu guru ini matanya berkintipan kan, awak biru ngomong ke dia. Waktu lahir apa itu? Dengan prematur. Ujian wanitanya ngambaran sambil mengkayaknya maniger juga dicoba. Jadi sunyi mata berkintin awak biru. Tadi apa ada biru. Lalu ke inisiatif panitianya yang lalu dibawa ke wadah haji itu kebetulan rumah haji Abdullah itu sudah ada haji Abdullah haji itu. Dilihat oleh haji itu ada meriwayat yang dimasukkan langsung di tangan kamu. Jadi produksi di kamu guru waktu harus ada menikmati. Setelah itu ternyata berangsur-angsur awak guru berubah menjadi kamera merah. Mata aku berbuka numpung atau menangis. Alhamdulillah. Jadi nostalgia yang sangat video kok. Dibawa pulang ke rumah, seharinya ada pulang masalah mau belum menangis dari berlebihan. Disusui ada hakun dibawa pulang. Wadah haji adu baru dibulur ilan oleh haji adu hakun ngomongnya. Dibiarkan haji adu sampai mengapas artinya kan. Hanya kemudian guru berhari setelah aku minum liur haji adu itu 40 hari aku pada merasa haus lagi. Jadi riwayatnya kepada orang tua haji adu itu. Nang dibunuh apa diawali Allah Ta'ala. Ibarat 40 hari hanya dia nampak menyusul, tapi menyusulnya ada sebenarnya gue. Bila ada orang di pelata, di nama ada nampak menyusul di rumah anaknya, di bawah rumah muslim dan kamar hanya nampak menyusul. Guru lagi harus sudah menjadi syariat. Lain mulai kita dari kalau di pasar, nyusul terus. Ayat itu kan kulitan orang-orang itu sebenarnya itu kan guru ternyata mulai lagi harus sudah menjaga syariat. Ada aku ini bukan hasilnya itu jadi guru di luar kan sudah aku tinggal ke dalam akun ternyata di masa halus ini. Sidir ini karena menjadi orang besar dijagakan oleh Allah daripada gawian yang ada berdusta. Ini dijagakan oleh Allah, ada hubungan pribadi ada. Nah, masalahnya ada kita ini kan dijagakan oleh Allah. Dan anak lulus ini kita macam-macam. Sampai besar tidak sampai aja nama kita kita doang. Ya betul. Bisa judin jalan benar. Aku tanya judin dia ambil. Maka maksud saya ini nama kita ada berikan tadi hubungan. Ada dia yang pulang. Bukan visi keluarga dari gue maksudnya visi manggil. Jadi gue sambil pinggirnya. Saya benar izin. Kalau malah disuka gila. Kalau sakitnya dia jangan tahu di blok di situ. Kemudian dulu kan dulu masa pinggirnya dulunya di dulu apa? Nah dijaga oleh Allah. Di antaranya apa? Pernah sih itu dibawa oleh Insiden berhiburan di lapangan Bumi Selamat. Lapangan Bumi Selamat Pak Kapolri ini jadi toko intan. Toko perintahan itu dari lapangan bulan tahun 90. Belum di lebaran masih lapangan bulan. Di sebelah itu apa rumah sakit terakhir Julia dari rumah sakit yang terakhir Julia ada yang di dalam poinnya kok ada. Berarti ini mau kasih doa dia ini jadi apa tuh? Kantor nggak tahu lah. Ini dari lapangan bulan di situ. Nah jadi di bawah juga kalau layar kaca, kan kalau layar kaca lah, ya layar tahu kita ini kurang berita, layar apa mereka tidak tahu lagi layar kaca. Ya dari layar kaca itu mengungkap bagaimana kantor penerangan. Ini kantor penerangan ini gustur aja, siapa layar kaca? Berarti kalau benar ya orang, dari di rumah benar tuh kita di muka rumah nanti benar tadi ya orang. Nah disitu dari karena pun penerangan muka film layar kaca
Apa pikiran apa ya pikiran pertama kali jeda. Jadi sebelum pikiran itu pemutaran kabi kalau misalnya jadi sosialisasi kabi misalnya. Nah jika hari pikiran ke situ nak hiburan ngarang tangan kan duduk lagi terus duduk besar silawan dijempaian dicium hancing nah neng pulau tak duduk di kami buatnya kita berikan aja dijaga oleh Allah ada tak duduk di kami buat kadang jadi menonton boleh bisa apa oleh Allah kalau masih ke pasar mata jalan Tanjung 5 pas sampai di pintu gerbang mau prakas guru gua ngilus kabarannya bingung dia dapat jadi kamu benar aku di bagian berusaha namanya membawa kamu kalau benar kalian sidin dijaga akan oleh Allah karena suatu hari sini dibawa kalau sini dipaksa masuk biskop di Banjar Baru malah dipaksa langsung masuk aja lampunya ada saling nyalakan lagi biskopnya jalur biskopnya tuh apa itu dijaga akan oleh Allah daripada gawian yang ada terus. Di antara penanaman kulitan guru kita lah, Guru Abdul Ghani orang yang Guru Abdul Ghani ini orangnya lewat aktif dia misalnya tuh. Pernah sih berwarung kita ini, sebenarnya kan jadi masalah sebenarnya lain daripada aktifan. Bila ada orang pandai itu, dia kalau ada yang bis kita hanya orang yang bis lah, sedikit saparo kan. Jadi bila pas ada kulit dia orangnya mau pandai yang ada bisa jadi dia saja. Nah sini di sini, dia apa di rupiah ini urut kita pulang lagi sini. Ingin jangan lupa kali jawab membuang apiknya presiden sampai. Padahal itu jadi masalah kita. Kalau harus kayak itu kan diulur. Ini dia melakukan akan dulu aja. Karena ditakutin orang kan jadi kayak itu karena bayi ini jadi tipe kali orang boleh itu dan apa itu daripada api karena berguru aja misalnya padahal kita mau tadi habis itu pakai uang masalahnya jadi masalah orang kita ikhlas saja juga kita udah berguru lagi juga cuma api yang berguru itu sampai itu misalnya yang nak berguru abah itu orang mati sudah mati. Jadi di antara kepada lawan guru ini nanti katakanlah bila nakal jangan pernah mengadu lawan kuitan. Agar memakai makhluk juga, agar memakai makhluk kan dia lawan Allah. Itu nasihat dan ini penting menegaskan kita. Artinya setiap permasalahan aduakan lawan dan ini hubungannya sebenarnya lawan Israel. Kenapa? Sebelum terjadi Isra Mi'raj itu tahun ke-10 daripada kenabian, sesuatu namanya dihaman telah menimpa baginda Rasulullah. Artinya di tahun ke-10 kenabian itu diwafatkan orang yang paling mencintai Rasulullah, orang yang paling menjaga lawan Rasulullah Sayyidatina Khadijah Al-Kubra dan Sayyidina Abu Bakar. Jadi Amul Hazan mungkin pelajaran sirat tahun itu digarani dengan Amul Hazan tahun ke-9. Karena di waktu itu orang yang paling menjaga lawan Rasulullah wafat. Lalu Allah akan menghibur terjadilah peristiwa Isra Mi'raj. Pelajarannya menjadi guru. Bila kita sakit hati, kenapa? Bahwa berwudu, bahwa sebagian aduakan lawan Allah. Jangan dibawa ke jalan kebayangan setan. Ya Allah, kalau udah bayangannya ya dulu ya orang. Ya, satu waktu dari hilangnya di situ di bendera hilang tinggal kapan kabar pulang, utang lain akan pulang kan? Jadi setiap permasalahan apa aja bahwa berwudu sebagian kurang akan dua Insya Allah diberikan oleh Allah dari di antara peristiwa Islamnya. Yang ini nanti diajarkan agar guru lawan guru dan ternyata ini tertanam di dalam hati guru. Makanya waktu di umur 10 tahun sini pinggir ini kawan sini bisa pulang jika oleh orang dipukuli orang ke rumah nanti jangannya malam itu jadi sedikit aku ada manggigil tadi minta kering teriak tinggi kenapa menjadi manggigil bayi dibuka virus sama bapak sedikit pukuli karena apa? Karena nilai 10 tahun sebagai ulangan guru pernah terakhir menyatakan ijazah sidir itu 10 bulan. Cuma anehnya kalau 10 tahun pernah ada naik 1 tahun.
Kan zamannya kita bukan bisa benar kalau dinaikkan kamu sebelumnya bakal naik bisa menyerang oleh para kuitan lah. Guru pernah ada naik 1 tahun kenapa di Solo Paman Sidir yang dinaikkan ke mana kamu itu kayak apa gurunya nilainya 10 tahun ada naik hari yang dinaikkan aja yang sombong gitu. Nah kayak itu pelajarannya di orang. Jadi 1 tahun guru itu pernah ada Darussalam walau ranking 1 tapi ada naik aneh kalau. Jadi guru ini kan apa jadi nilai 10 tahun ini bila paham jadi aku tak mimpi soal-soal guru ngomongan nah nggak mau lah kita 10 tahun jangan santri kita kita itu berbeda nggak mau dia ini kita jadi aku hafalin itu kan dulu kan harus orang lain kan di orang luar biasa yang begini nah ada satu pelajaran yang penting juga ini caranya sebenarnya kita lakukan 12 sudah. Waktu Sidin mengaji lawan guru Hasan Pasayangan mengaji Quran. Walau kita Sidin sakit tadi guru bisa ini luar biasa artinya kisahnya lah. Benar-benar kisahnya Sidin disanui sabutul ini minyak gas. Nah ini kayaknya buat bahkan kalau guru banyak dari ada listrik aku dulu aja. Buat akan kalau guru, nah ini memang sedikit tadi itu jadi guru pelajaran kesan aku luar biasa. Pertama abahku menyuruh aku menjadi orang yang pemurah. Walau sakit hidup kayak apa aja berusaha menjadi orang yang berguru. Nah kedua pelajarannya ketika kita mengajar anak kita kepada seorang guru mengajar misalnya nanti kita ujian guru di kampung mengajar orang aku gratis. Nah walau gratis kayak itu dia guru perhatianlah guru anak kita itu. Walau setahun sekali, kenapa jadi supaya ketika kita membantu guru itu maka ilmu yang didapat dari guru itu oleh anak kita akan menjadi keberkahan mereka. Nah itu pelajarannya di antara keramat Sidin. Nah ini keramat Allah mudah-mudahan kita menjadi senang mendengarnya, bahagia kita mendengarnya sehingga makin cinta. Ini langsung aja dipisahkan oleh kawan saraf Bang Sidin yaitu Guru Saifuddin Zuhri, Guru Banjar Indah masih hidup. Jadi nasa tahu belum kawan saraf itu berdua. Nah, Guru Saifuddin Zuhri, Guru Banjar Indah, yang kedua Guru Muhammad Kuitan Guru Zuhri, pimpinan Al-Falah kedua ini sudah lama meninggal. Guru masih di Al-Falah sudah meninggal Guru Muhammad Kuitan Guru Zuhri. Nah, waktu Guru Zuhri halos, Guru pernah menyampaikan lawan Guru Muhammad. Nah, anak ikam Zuhri itu matanya alim pada ikam, majlisnya gana pada ikam. Misalkan Guru Zuhri lawan Presiden, waktu itu Guru Zuhri masih harus kan? Sudah bisa Guru Muhammad, kan anak ikam Zuhri itu ya Guru mereka alim pada ikam, gana pada ikam. Majlisnya dan terbukti ikam Guru apa? Guru Zuhri luar biasa timbulannya yang Allah. Nah, alhamdulillah sekarang saat ini hidup, kalau misalnya nak hilang kayak Kabar Indah dalam proses Saifuddin Zuhri itu salah satu saksi hidup perjalanan hidup guru. Yang mengawali lawan guru dan Sidin pernah. Sidin itu bila guru sihat ke tanah hutan, Sidin mendampingi yang mengurus lapangan. Ujian Guru Saifuddin Zuhri, guru itu kisahnya dari mengurus lapangan. Kalau lapangan nggak ada jadi kok apa? Ya kenapa? Ini bila binatang Sidin nanti ditahan tadi di kawasan Sidin datang. Misalnya pinjaman Sidin datang pinjamannya. Maka itu kan orang ini apabila sudah dicintai oleh Rasulullah SAW mencintai. Nah kebetulan hari itu Sidin rajin membawa makanan awal-awal yang duduk Saifuddin Zuhri. Maka hari itu tak tinggal iwak di Guru Saifuddin kan pas ada makanan. Nah guru kita tak tinggal jadi iwak kan. Nah kayak itu kan di guru. Dari itu guru langsung melihat ke atas ada guru dari setelah banget Mas Saiful berkilo panggilkan guru. Langsung ditangkap Sidin disudari. Alhamdulillah dari kabar tinggal kita nyaman hari ini waktu kelibis. Cuma ini guru tadi kan lihat aja ke atas, kenapa burungnya dan langsung berbilang menghadap guru. Itu langsung disaksikan oleh Guru Saifuddin Zuhri. Kemudian pulang, jadi kemudian jalan alamatnya alasan. Nampak di ayat Guru Sidin dua, waktu itu zaman Gus Dur, ya nggak mau Gus Dur ya. Presiden kita nomor berapa terus Ingat orang presiden nomor berapa. Jadi waktu itu
Paman Guru Saifuddin Zuhri menjadi staf kepresidenan di Istana Presiden. Jadi Guru Saifuddin Zuhri kebetulan berjalan ke Istana Presiden. Jadi waktu anak boleh ujian Paman Sidin tadi dia ada surat Gus Dur tulisan guru. Cuma jangan diwakilkan ujian Gus Dur di pasarnya. Biar aja namun di rumah langsung bawa guru karena Gus Dur tahu biar kawan kita bawa guru ini bersama yang kami. Jadi naik pesawat dari Jakarta. Jadi ketika di pesawat sebelum berangkat pengumuman kita akan sampai di Bandara Samsudin sekitar 1 jam setengah. Jadi dia guru berangkatnya jangan percaya juga deh. Kali dia asal lawas benar malah yang bayang-bayang di pesawatnya. Dilihat lagi ini tak ujian. Apa ujian segan ini? Ibadah lawak itu jadi ada lawas pengiang pramugari lawan aku gurunya. Dia disuruh pilot ke ruangan pilot. Apa ujian segan ada apa? Jadi sampai disuruh pak pilot kan? Ibadah itu kasih ini kalau pilot tadi. Soalnya belum mengambil sidin guru ini biar aja 6 tahun lah. Yang lain kan kuliah 6 tahun tapi jadi guru. Kita ini guru yang pernah ada masalah. Dan masalah kita ada pengalaman. Nah, di kami sidinnya. Maka bila masalah hukum berdebuk ya. Makanya bila masalah hukum ada dalam hidupnya. Kalau sering ujian tadi ada dalam hidup. Ada. Bisa takdir Allah Ta'ala di hidup. Lalu sidin duduk kan di kokpit tuh dah. Tak duduk jadi kalau anggota masuk dalam grup, keluaran grup, ada lawas dia ada timbul guru di antara awam. Dan aku yakin itu guru yang guru saya punya. Walaupun silawan putih, tak lakukan baju putih, baju kaos dalam. Ada kopiah, lumur, kepalanya dilap-dilap, bener bawang guru kan. Nah, fisiknya bahwa aku ada tanah aja mulai insya Allah selamat aja. Yang menyebut guru saya dengan guru itu mulai kaos, tanah aja mulai aja. Karena memang membawa jadi. Ada lawas hingga itu kita alhamdulillah apa modalnya kawan. Nah, gitu. Dan selamat di Samsudin. Ketika turun aku bilangnya menapani guru ini apa mana guru ini apa dalam surat Gus-Dur dalam guru yang kami katakan menjadi hubungan film tadi dalam pramugari. Ayo kita terus kita sama-sama dan sini kita sama. Sampai bisa kumpul di rumah lawan langsung jadi lawan guru. Oke, maaf benar tadi jangan aku yang begini tadi aku yang begini di sini. Napa dia dengan itu di guru yang begini awak ya. Kita pak saya atas sudah lalu pulang apa adanya deh. Ya tentang aturan lebih putih atau kopiah pulang artinya nggak pernah guru desa bulan pulang kan. Gitu namanya di sana. Desa bulan pulang itu. Wah yang aku kerja itu ya kawan ini deh. Terpaksa pulang seandainya. Dia langsung dialami oleh guru saya bulan dari. Nah ketiga itu langsung daripada ibu Ila di kanan. Ya Allah ini sih dia. Tahu kita Ibu Ila itu beli orang tahu dari orangnya. Bila rakyat sakit kapal itu dengan sini tuh aku sakit kapal. Oh, kalau dan mama kalau ngomong ini sebuah sungai Parek kita di mana sungai Parek kan. Jadi dia mama beli rambutnya disuruh kayak rambut di dia kandel. Jadi dia mau motor, dia seorang motor kan. Jelas motor orangnya. Dia rambutnya tuh dia di yang menjadikan kan. Seorang juga mungkin jadi juga rambutnya tuh di kayak dia kandel juga. Pokoknya rakyat saya kita pakai, kok melihat ternyata namanya gelarnya adalah Ila Akbal Gin untuk sakit kepala. Namanya guru dari pengajian saat sakit kepala ini abut kurang. Ini tidak berpakai kan? Ibu Ila. Jadi suatu hari Ibu Ila ini pernah jadi guru, ya. Ambil di muka kita biar orang lain jadi dibuat. Ambilnya belum masak lagi jam, mangkal lagi belum juga benar. Ujian guru ambil saja bisa bikinan masak baik kalau ibu bilang besar bikinan masak. Dan inilah nanti ambil itu. Bahkan di ibu bilang malam-malam guru makan kan. Iwak baru bukais. Umar guru makan kami mencari anak baru maka wajib pertama malam ini. Lalu ada lawas ada orang belakang. Jadi belakang rumah tuh assalamualaikum orang itu kalau benar berubi kurang lagi urungi. Anak jintingan kurang lah jadi saat guru banyak dilihatin apa di dalam jintingan tadi iwak baru berbeda. Jadi apa kehendak guru itu kita mulakan oleh. Nah guru ibu itu wajib menapasakan baju kaos guru karena guru itu kesukaannya pakai baju kaos putih ya.
Jadi pernah ibu atau kawan guru kan jadi baju pian saling haruman. Kada pernah ulun pian harum kayak ini kada pernah pian memakai. Tapi ulun tapas berapa masih harum. Ujar guru apa kayak ada harum Rasulullah pada kada pernah lagi memisah hewan aku ujar guru kita di Solo. Itulah guru kita. Makanya jangan Ahmad Siwon di mana ada Rasulullah, di mana ada guru di situ pasti ada lebih dari Rasulullah SAW. Jadi kan ada basic kawan dari di Palak, adik guru orang Amuntai. Jadi kan guru itu yang telah mengajar tiap sore Jumat, malam Sabtu. Jadi bila saya jadi sawat datang sini di rumah guru itu kan, lu ingat benar dia kawan untuk bila sini itu masuk dalam misi bang kami. Puisi itu gue harusnya 7 hari 7 malam hanya hilang. Lama saking besar kali dia masuk situ. Masya Allah. Ini bukan harum biasa itu. Memang harum. Ya itu tentang di karakter Rasulullah tadi. Nah mudah-mudahan yang berkat kita mendengar sedikit perjalanan hidup sidin ini akan menambah kecintaan kita dalam sidin. Dan berkat kita memperingati Isra Mi'raj pada hari ini. Mudah-mudahan segala dosa kita, orang tua kita, anak kita, keluarga kita, tetangga sahabat kita diampuni oleh Allah segala dosa kita, dosa dan dosa semua hidup. Mudah-mudahan Allah telah mengabulkan segala hajat kita, hajat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah telah meluaskan rezeki kita berdat yang halal banyak dan berkah. Mudah-mudahan kita kelihatan mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan beriman sempurna. Mudah-mudahan Allah telah melepaskan kita di keadaan kita kubur. Yang mati dalam yang sangat pedih. Mudah-mudahan dengan berkat kumpulannya kita pada siang hari ini, Allah telah mengumpulkan kita berada orang tua kita, anak kita, keluarga kita, tetangga sahabat kita, agar mengumpulkan dalam surga para sahabat, para awliya dan seluruh kumpulan kita ala hadirnya wa ala tilqaniya wa ala mana bisaratul muslim wa li qadril hajitin wal muslimin wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kita lihat